Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Tsumma salatu wassalamu ala toha rasulillah. Tsumma salatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal kurama wa hadratul jamaah, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami' Syiar Islam yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari kelima di bulan Dzulhijjah, yang mana Dzulhijjah merupakan salah satu dari Ashhurul Hurum. Surah At-Taubah ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhur, bahwa sesungguhnya hitungan beberapa bulan, indallahi, di sisi Allah, isna asyara syahra, itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang tercatat dalam kitab Allah di Lauhil Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard, masa penciptaan langit dan bumi. Minha, sebagian dari 12 itu, arba'atun, ada 4, hurumun, yang istimewa atau disebut Ashhurul Hurum. Yang pertama yakni Dzulqa'dah, sebulan yang lalu sudah kita lewati. Kalau orang Jawa nyebutnya bulan Apit. Kemudian yang kedua Dzulhijjah, sekarang orang nyebutnya kadang bulan haji, bulan orang hajatan kalau di kampung. Orang kampung itu pusing-pusingnya itu kalau bulan begini, Pak. Hasil panen kalau untuk dimakan mah cukup, cuman kalau untuk buat nyumbang orang hajatan babak belur. Sekarang masih. Kalau di daerah jenengan kan, daerah mertua saya, kalau orang kondangan kan dicatetin, Pak. Pak Ketua nyumbang berapa, catat. Orang bawa amplop langsung buka di tempat. Lah iya, kalau bawa 15.000 kan malu, Pak ya. 15.000, anak istri diajak makan nambah, somai ngambil, bakso ngambil. Catetin, Pak. Ntar 5 tahun kemudian kalau kondangan, maka rata-rata orang daerah sono pada punya buku primbon. Catatan orang tetangga hajatan. Dulu Pak Ustadz Rohman nyumbang apa, catat. Pak Ustadz Lakno nyumbang apa, catat. Pak Haji Ismail nyumbang apa, catat. Ya kalau di sini mah bebas, mau masukin lampok bawa 10.000 juga ketahuan ya. Tapi masa iya ya? Apa iya ya Allah banget tenang. Makan nambah, somai ngambil, bakso ngambil, es krim ngambil, masuk anak diajak, cucu diajak. Romeo, terlalu. Tapi masa iya enggak? Ada orangnya hadir nggak ya? Pula bosok bener. Kemudian yang ketiga Muharram. Orang Jawa nyebutnya bulan Suro. Konon ini katanya bulan gawat, bulan sangar, sehingga orang nggak berani mantu. Zaman saya kecil di kampung saya, termasuk bapak saya sendiri, Pak, itu miara sapi. Kalau sapinya warna putih, asal besok itu tanggal 1 Muharram, sapinya ini ya ininya dicat pakai daun jati yang muda. Daun jati yang muda kalau dipotek, kalau dipucekkan warnanya merah. Dipucekin gini. Nah, saya zaman usia-usia masih SD itu ya termasuk kritis nanya ke bapak, walaupun ujung-ujungnya saya diomelin.
Saya tanya, Pak, itu sapi kok diiniin buat apa? Oh, ditandain, itu tolak bala katanya. Lah terus tolak bala apa itu? Oh, itu kalau tanggal 1 Suro itu Nyi Loro Kidul mantu. Jadi kalau sapi yang putih itu katanya demenannya Nyi Loro Kidul, nanti diambil. Oh. Kemarahannya bapak itu saya tanya begini, Pak, Nyi Loro Kidul kok tiap tahun mantu itu anaknya ada berapa? Kata bapak, wis meneng ae rasa kakean takon. Tapi karena kesini anak-anaknya mulai pada nyantri, mitos, itu kan namanya mitos, Pak. Sesuatu yang nggak jelas sumbernya, tapi kadang dipercaya oleh sebagian masyarakat kita. Dan masyarakat kita memang masih banyak yang percaya begitu loh, Pak. Ada orang mau naik kendaraan, biar nggak kepengen BAB ngantongin. Oh, itu hubungannya apa? Berat. Ada orang anyang-anyangan kalau bahasa orang Cipucang. Kok yang diikat jempolnya, bukan itunya. Ini kan ya kalau mungkin seandainya Pak, anak kita nanti ada yang belajar kedokteran kok diteliti secara medis bahwa kalau jempol diikat pakai karet bisa ngilangin anyang-anyangan, itu berarti yo ilmiah. Tapi kalau enggak kan yo mitos namanya. Tapi mungkin karena sekarang banyak yang pada ngaji, pada belajar, akhirnya karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kuriha lakum kila wa qala, termasuk yang tidak disukai oleh Allah itu adalah kila wa qala, sesuatu yang dikatakan dan mengatakan. Lah, orang ketika mau naik kendaraan ngantongin batu kecil, itu kalau ditanya kata siapa? Orang tua yang mana? Pasti bilang katanya. Depan rumah ada kupu-kupu, tamu. Kata siapa? Katanya. Anyang-anyangan jempol diikat karet. Kata siapa? Katanya. Itu namanya gila. Kalau orang hamil suruh dasternya dikantongin apa? Dicantolin apa? Sama bangklek ya. Emang setan takut sama bangklek? Ya wis bola itu ikhtiar ya. Ikhtiar ya, namanya ikhtiar. Yo kalau Allah ijabah ya enggak menutup kemungkinan ayo. Nah, kemudian yang keempat termasuk Asyhurul Hurum itu adalah Rajab. Yang 3 nyambung, yang 1 bisa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan iklan kopi. Rajab. Kemudian matur nuwun. Bisa dibungkus ya kopi. Kemudian ada keterangan dari Syekh Utsman Al-Khawbami. Saya kutipkan dalam kitab Durratun Nasihin, walaupun kitab ini hadisnya banyak dipersoalkan oleh para ahli hadis. Konon hadisnya banyak yang dhaif, bahkan maudhu, palsu. Tapi ini bukan hadis yang saya kutip, ucapan seorang ulama. Beliau mengatakan innallaha tara minas sanah salasata asyaratin. Allah itu memilih ada 3 macam 10 hari dari 3 bulan yang berbeda. Allah memilih 3 macam 10 hari dari 3 bulan yang berbeda. Karena 10 hari dalam 3 bulan yang berbeda itu ada keistimewaan tersendiri. Yang pertama, yang paling istimewa adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Cuman sayangnya masyarakat kita kalau tanggal-tanggal begitu ibadahnya udah lemes. Karena kita itu kayak mesin Suzuki. Mesin Suzuki itu tarikan awal kenceng, tapi kalau buat jalan jauh lama-lama panas berhenti sendiri. Nah, kalau mesin Honda kan balikannya Pak ya. Tarikan pertama abot, tapi kalau udah jalan makin panas makin kuat. Kita rata-rata mesin Suzuki. Asal tanggal segitu tuh rata-rata mesin ya tinggal ya iyalah tinggal sisanya.
Kata Pak Ketua tinggal sisanya. Oh, udah 2 tahun ini saya kebagian di sini terawih terakhir mulu. Ya jamaahnya ya tinggal ya itulah. Banyakan ini malah ya. Tinggal sisanya, sebagian ada yang pulang kampung, ada yang mungkin pengen sholat id di Masjidil Haram ya pada umroh ya kali kan, amin. Yang kedua, 10 hari yang dipilih oleh Allah yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sekarang kita baru berada di hari yang kelima sampai nanti hari Jumat tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga yaitu 10 hari pertama di bulan Muharram, bulan depan. Karena di situ ada Asyura. Lah yang akan kita bahas pada pagi yang berbahagia ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bersumber dari hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, hadis sahih. Ini banyak tercatat dalam kitab-kitab hadis. Dalam kitab ini tercatat, dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala alaihi salatu wassalam min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah taala min hadhil ayyam. Rasulullah sampaikan bahwa tidak ada amal yang nilainya lebih baik dibanding dengan hari-hari ini. Hari-hari ini itu maksudnya dari tanggal 1 hari Rabu kemarin sampai nanti hari Jumat yang akan datang, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Lah kalau dibanding dengan jihad gimana ya Rasul? Kalau ada jihad jangan selalu konotasikan perang. Kalau saudara kita yang di Gaza saat ini iya, jihad itu konotasinya perang. Tapi kalau di sini mau perang lawan siapa? Di sini itu ya lawan kebodohan, lawan kemalasan, lawan ketidakdisiplinan dan lain-lain. Jihad kita yaitu di sini. Qala Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalik. Tidak juga, kata Rasulullah, jihad pun tidak lebih mulia dibanding dengan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah seperti sekarang ini. Kecuali seseorang yang totalitas dalam berjihad sampai ia pulang tidak membawa apa-apa lagi, alias syahid. Syahid yang konotasinya dulu perang, membela agama Allah, membawa hartanya, membawa jiwanya, membawa nyawanya, dan ia tidak pulang lagi. Lah itu bisa menyaingi. Tapi kalau tidak, itu kata Rasulullah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah hari yang istimewa. Lalu ada apa saja? Yang pertama, mulai dari tanggal 1 mengambil keumuman hadis. Bagi yang mampu puasa sunnah. Tapi mau puasa segini gimana? Mau disuguhin begini enggak jadi lah ya. Enggak jadi puasa sunnah. Lah menghormati suguhan kan wajib Pak ya. Ya sementara puasa sunnah hukumnya sunnah. Berarti wajib lebih dahulu daripada ini dalilnya orang yang enggak puasa ya begini Pak. Lah iya kalau yang puasa ya mohon maaf Pak ya, yang puasa mohon maaf, Ibu yang puasa mohon maaf. Dalilnya orang enggak puasa ya. Itu kalau memang ada yang mempertanyakan hadisnya. Lalu itu hadisnya ada yang sahih. Hadisnya itu diambil ijtihad bahwa di hari-hari istimewa dianjurkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan istimewa pula, termasuk salah satunya puasa. Lah kalau tidak bisa puasa ya yang lain, tadarus Quran kayak sedekah kayak yang lain banyak kok ya. Dah yang tercatat dengan jelas ketika masuk tanggal 8 hari Rabu yang akan datang, Tarwiyah, 9-nya Arafah. Tapi puasa Arafah bagi panitia kurban abot. Kenapa panitia kurban? Lah karena tanggal itu panitia kurban kan sibuk-sibuknya bikin persiapan buat motong. Di masjid saya itu
pagi pada sahur Pak. Begitu siang pasang tenda. Habis pasang tenda bikin galian untuk nganuin darah itu. Lama-lama ada yang melipir minum 1, akhirnya 2, 3. Begitu zuhur belas nggak ada yang puasa udah. Di masjid saya, kalau di sini berat loh puasa Arafah itu Pak. Ya kalau yang bukan panitia sih enteng di rumah tinggal rebahan. Ntar Sabtu, motongnya Sabtu ya. Sabtu nunggu dianterin, apalagi ibu ntar Jumat sore udah beli areng sama sapi masih hidup, areng udah dibeli. Kemudian yang kedua, peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak umat Islam Indonesia ya sholat Idul Adha. Survei membuktikan Pak ya, Muslim Indonesia ini sholat favorit itu kan 2, nungguin Sidul, Dul Fitri sama Dul, nungguin Sidul, bukan Dul wakil gubernur, bukan, Dul Fitri sama Dul Adha. Pernah nggak di sini sholat subuh jamaahnya sampai ke jalan? Nggak pernah ya. Tapi kalau Idul Adha, atas juga kepake Pak ya. Atas ini. Oh iya, berapa tahun yang lalu kan saya khotbah di sini. Sampai di jalan sono. Padahal Idul Adha itu sunnah, subuh itu wajib. Bahkan dulu waktu saya masih tinggal di Kesemek sono, itu bapak-bapak sholat subuh belum kelar, itu udah banyak anak-anak kecil perempuan yang bawa sejadah. Saya tanya, Neng, mau sholat Id? Enggak Pak, disuruh sama mama panjer tempat. Sono di sini. Sama. Lu ya sama juga. Ya Allah, jangan-jangan ketularan dari sini. Ya bagus lah ya. Dan sholat Idul Adha itu jauh lebih afdal dan lebih utama daripada sholat Idul Fitri. Tapi kita rata-rata Muslim Indonesia ini persiapannya lebih mantap Idul Fitri daripada Idul. Karena memang kalau Idul Fitri itu ya ada THR ya. Kalau Idul Adha ada nggak? Yang karyawan? Saya belum pernah jadi karyawan. Nggak ada. Idul Adha nggak ada ya? Kan sama-sama hari raya. Kalau Idul Fitri kan ada THR, tunjangan hari raya. Kalau Idul Adha? Ntar Jumat kok. Hari rayanya Jumat bukan hari Rebo. Rata-rata kita persiapannya dan rasa nyeselnya nggak ngelaksanain itu lebih ke Idul Fitri daripada Idul Adha. Idul Fitri kita umpama Pak, entah karena alasan apa terlewat tidak melaksanakan ikut sholat Idul Fitri, itu kayaknya nyeselnya setengah hidup. Entah tahun berapa Pak, saya pernah diomelin orang sekampung. Ya waktu saya masih tinggal di Kesemek. Saat itu saya khutbah Idul Fitri di Gang 2 di Nurul Islam. Itu khutbah HP saya taruh kan, HP saya cuma getar doang, kok bunyi nggak berhenti ini, ada apa ya? Begitu saya buka, selesai sholat, ternyata di masjid Kesemek sono saya yang nyari khotibnya nggak datang. Akhirnya yang naik ya kayak di sini Pak Ustadz Tamrin kali ya, yang biasa. Yang penting pokoknya jadi sholat. Begitu saya pulang ke sono udah dihadang orang sekampung Pak. Gara-gara Pak Ustadz nih. Waduh. Terus saya alasan begini, saat itu kebetulan kayak nanti loh, bahwa hari rayanya itu hari Jumat. Ada bapak-bapak yang ngomong begini, Pak Ustadz, tadi persiapan saya udah beli sarung baru, baju baru, sejadah baru. Begitu mau saya sholat, imamnya nggak datang. Terus saya bilang begini, Pak, nanti masih ada Jumat. Oh enggak, ntar khotibnya nggak datang lagi. Kayaknya Idul Fitri itu lebih membuat penyesalan ketika ia tidak ikut. Tapi kalau Jumat kok kayaknya yuk biasa aja. Padahal Jumat itu wajib, Idul Fitri sunnah. Lah Idul Adha yang insya Allah hari Jumat nanti itu lebih afdol daripada Idul Fitri. Karena kalau Idul Adha termaktub langsung dalam Al-Quran, kalau Idul Fitri enggak. Di ayat yang paling pendek, di surat paling pendek yang rata-rata kita hafal. Tadi saya baca di rakaat kedua. Inna a'toinakal kautsar
fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini surat cuma 3 ayat, ayatnya pendek, tapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menulis tafsirnya termasuk yang cukup panjang penjelasan dari surah ini. Mulai dari beliau yang tulis adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ini. Yaitu dulu ada seorang namanya As bin Wa'il dan Umayyah bin Khalaf. Oh, bukan. As bin Wa'il dan Walid bin Mughirah. Mereka lagi ngobrol begini, Rasulullah lewat. Lah, kemudian Walid bin Mughirah nanya ke As bin Wa'il, "Tuh tadi yang lewat siapa ya? Kok saya gak begitu melihat?" Nah, As bin Wa'il jawab, "Oh, itu si Abtar." Rasulullah itu dulu dibuli dengan bulian Abtar. Abtar itu artinya secara bahasa putus. Karena budaya Arab saat itu kalau ada kepala keluarga, seorang suami nggak punya anak laki-laki sampai dewasa, sampai menikah, maka dijuluki Abtar. Dan Rasulullah 3 orang putra laki-lakinya semuanya meninggal saat masih balita. Ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. 3-tiganya meninggal masih balita. Maka Rasulullah oleh orang yang pertama kali membuli dan namanya As bin Wa'il. Oh, si Abtar tuh lewat. Akhirnya bulian itu, panggilan itu menyebar ke seantero Mekah. Sehingga orang-orang yang gak senang dengan Rasulullah, asal ketemu Rasulullah dipanggilnya Abtar. Lah kayak kita sekarang di Indonesia juga begitu, Pak. Ada orang, mohon maaf ya, umpama badannya agak jangkung tinggi, biasanya kan dipanggil Jakung gitu ya. Itu kadang malah namanya sama panggilannya lebih dikenal panggilannya daripada namanya. Belum terkenal ada tukang mie ayam karena yang jualan itu kumisan. Beli mie ayam di mana, Bang Kumis? Ditanya namanya siapa? Tahu. Lah Rasulullah itu dulu dipanggilnya Abtar. Abtar itu orang yang nggak punya jagoan, nggak punya generasi penerus laki-laki. Karena kebanggaan dari bangsa Arab dulu itu adalah anak laki-laki, sehingga di budaya jahiliyah ketika punya anak perempuan dianggapnya aib. Bahkan ya sampai ada yang dibunuh pas lahir kok dilihat nggak ada tandanya, berarti perempuan, kubur. Lah zaman sekarang juga nggak kalah serem, belum lahir udah dibunuh duluan, aborsi ya. Nah kemudian ketika bulian itu sudah menyebar di masyarakat Mekah, sisi manusianya Rasulullah kan dia muncul. Ya Allah, ini orang-orang manggil saya kok begini. Akhirnya ketika dipanggil seperti itulah dalam kesedihannya Rasulullah dihibur oleh Allah dengan turun ayat, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Nah, kautsar itu aja dalam para ahli tafsir memaknai ada 17 makna. Kemudian makna yang umum biasanya nikmat yang banyak. Kautsar kadang dimaknai telaga yang ada di surga nanti. Maknanya banyak. Maka untuk mensyukuri pemberian nikmat yang banyak itu, fasholli, dirikanlah sholat. Kemudian wanhar, iringi kemudian dengan memotong hewan kurban. Lah sholat yang diiringi memotong hewan kurban yaitu sholat Idul Adha. Walaupun tidak semua ulama sepakat memaknai fasholli itu adalah sholat Idul Adha, tidak. Tapi kalau seandainya dihitung, maka para ahli agama menyebutnya jumhurul ulama, mayoritas ulama memaknai fasholli di situ adalah sholat Idul Adha. Lah makanya sholat Idul Adha karena tercatat langsung dalam Al-Quran, nilai keafdolannya lebih afdol daripada Idul Fitri. Kemudian fasholli, maka sholatlah li rabbika, hanya untuk Tuhanmu. Wanhar, kemudian baru sembelih hewan kurban.
Nah, tafsir fikihnya mengatakan sahnya hewan kurban itu kalau disembelih setelah sholat fasol. Kan perintahnya fasolli, sholat dulu, lirabbika, hanya untuk Tuhanmu. Setelah semuanya beres baru wanhar. Cuman ada perpanjangan waktu tasyrik 11, 12, 13. Nah, karena biasanya kalau idnya hari Jumat ya rata-rata motongnya Sabtu, kepotong sholat Jumat repot Pak ya. Ya kecuali yang tim pemotongnya ahli jam 10 bisa kelar semua ya nggak masalah ya. Motongnya kelar, yang lain-lainnya ini masalahnya. Lah kemudian di penghujung ayat itu yang jadi intinya, yaitu inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membulimu. Mu itu ditujukan kepada Rasulullah. Orang-orang yang membuli engkau Muhammad, huwa, dialah itu al-abtar, yang akan putus keturunannya. Dan memang tokoh utama yang membuli Rasulullah, yang memberi nama, itu namanya kan As bin Wa'il. Nah, As bin Wa'il itu orang yang getol memanggil Rasulullah dengan abtar itu, walaupun dia punya anak laki-laki sampai dewasa, tapi anak laki-lakinya nggak mau melanjutin perjuangannya untuk menghalang-halangi Rasulullah. Punya anak namanya Amr bin As. Dalam cerita gubernur Mesir Muslim pertama yang melakukan perombakan besar-besaran di Mesir, itu anaknya As bin Wa'il masuk Islam, justru membela Rasulullah luar biasa. Kemudian partnernya yang ngomongin tadi namanya Walid bin Mughirah, punya anak laki-laki namanya Khalid bin Walid, panglima perang yang dalam sejarah belum pernah terkalahkan sampai beliau pensiun, belum pernah kalah. Kemudian orang-orang yang turut serta situ semua anak laki-lakinya justru malah membela tokoh yang paling kita kenal memusuhi Rasulullah, Abu Jahal. Abu Jahal punya anak laki-laki yang justru patuhnya dengan Rasulullah luar biasa, namanya Ikrimah. Ikrimah itu orang dekatnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka kalau kita ngaji tafsir, banyak nama Ikrimah itu disebut. Artinya orang-orang yang dulu terlibat membuli Rasulullah, justru anak-anaknya nggak mau melanjutin perjuangan bapaknya, alias sudah nggak mau melanjutin sejarah bapaknya. Makanya kalau bahasa orang Jawa Pak, poyok-poyok nemplok, gedeng-gedeng nyandi. Bahasa orang sini apa ya? Kita kalau bully orang, bulian kita itu akan kena ke kita ini. Kualat, yo kualat. Kalau orang bahasa orang kampung saya, orang Bojong, kena tulak. Kalau kita suka ngata-ngatain orang, maka yang kita katain itu akan balik kena kita sendiri, Pak. Karma. Dan memang kalau kita nunjuk begini, Pak ya, itu yang kita tunjuk kan cuma satu, yang lainnya kan balik sini, Pak ya. Ini loh. Kamu pelit, level 1 sono, yang sini level berapa ini? Oh, makanya kalau kita nunjuk orang, wah lu pemarah lu. Pemarah level 1, kita level berapa? Mana ada orang nunjuk begini? Enggak ada, Pak. Emang pernah ya kita nunjuk begini? Nunjuk begini ya? Lah kalau begini sono cuma level 1, lah sini. Lah itu namanya apa tadi? Iya itulah. Lah kalau kata orang Bojong sono namanya ketulak. Kalau orang Jawa kualat. Kalau orang Cipucang karma, ya wes itulah pokoknya. Makanya siap-siap kalau kita sering ngatain orang, itu akan balik ke kita. Loh, itu sejarahnya udah ada di zaman Rasulullah. Orang yang membuli Rasulullah akan kena sendiri. Makanya Rasulullah juga nasihatin, Pak. Wa begitu kahauna ma'asa ayyakuna habibaka yaumama. Kalau kita nggak seneng sama orang, jangan berlebihan, jangan ditunjuk-tunjukkan ke orang. Nanti suatu saat orang yang kita ceritain kejelekannya itu, malah jadi besan. Lah kalau orang sering kita ceritain, ajak cerita tentang keburukan si fulan umpama. Lah kok suatu saat si fulan jadi besan, apa kata orang, Pak? Asal ada orang kondangan jadi besan nih. Lah itu yang pernah terjadi di zaman Rasulullah dan yang menyebabkan turunnya surah yang paling kita hafal. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar.
Inna syani'aka wal abtar. Orang yang sering membulimu itu dia yang akan kena sendiri. Dan saya ngalami, Pak. Mohon maaf Pak ya. Saya itu kalau ada temen yang pakai gamis, sering saya ledekin, Pak. Alah kayak mak-mak komplek. Karena saya memang enggak, ya cocoknya saya pakai sarung, pakai begini. Bulan Januari berangkat umroh. Koper yang isinya sarung sama baju koko ketinggalan. Yang ke bawah koper yang gede isinya kan kain ikram sama kain gamis itu yang beliin tetangga. Tetangga bilang, Pak, bawa deh Pak, ngeri saya ketularan berangkat sono. Saya nggak pernah pakai gamis Bu, bawa cek ya Pak. Ya udah saya bawa 3 biji Pak. Akhirnya karena koper kecil ketinggalan yang isinya sarung sama koko, begitu saya buka tinggal yang itu, mau tidak mau akhirnya pakai itu. Yang biasa saya ngeledekin orang, akhirnya begitu di sono selama hampir 9 hari saya makainya gamis. Untung tetangga nggak lihat. Asal saya disuruh foto yang atas doang, takut diledekin, kan kena tulak kan. Ini contoh kecil Pak, bahwa kalau kita sering ngatain orang, itu akan balik kita sendiri, bahkan lebih 3 kali lipat. Karena nunjuknya 1, nanti yang kembali 3. Inna syani'aka huwal abtar. Ayatnya pendek tapi itu sering terjadi di kita. Kita sering ngata-ngatain orang, sering ngebully orang, dan siap-siap itu akan balik ke kita. Bahkan ada riwayat, cuman saya nggak hafal teks hadisnya, dalam kitab Riyadhus Shalihin kalau nggak salah. Ketika kita menuduh seseorang melakukan satu dosa, padahal si fulan itu tidak melakukan dosa itu, kita tidak akan mati sebelum kita melakukan dosa yang kita tuduhkan kepada orang tersebut. Nah sekarang dengan adanya media sosial, betapa banyaknya kita itu sering menyetujui ketika ada orang melakukan satu dosa. Umpama Pak, beberapa bulan yang lalu, mohon maaf Pak ya, yang lagi heboh kan mantan gubernur Jawa Barat Pak ya. Berapa bulan yang lalu, tahu sekarang masih kok enggak? Saya jarang nonton TV. Lah itu orang-orang yang dulu memang nggak suka sama dia, itu kan langsung, ternyata. Padahal entah bener kok enggak, ya nggak tahu deh Pak. Itu urusan dia. Nah terus gimana pelajarannya? Kalau memang kita menerima informasi tentang seseorang melakukan satu pelanggaran dosa, ya wis lah. Kalau memang itu semoga-moga dapat hidayah gitu. Lah ini kadang kita malah nambah-nambahin. Terus ikut-ikutan nyebarin, ini yang bahaya. Khawatirnya hadis itu akan kena ke kita, bahwa ketika kita menuduh seseorang melakukan satu dosa, dan sementara si orang yang kita tuduh itu tidak melakukannya, khawatirnya sampai mati, kita tidak akan mati sebelum melakukan dosa yang sama atau dosa yang kita tuduhkan itu. Lah kemudian peristiwa istimewa lagi tadi, wanhar, memotong hewan kurban. Kurban itu sejarahnya kan berawal dari manusia pertama, Nabiullah Adam alaihissalam, putranya Qabil dan Habil. Berawal dari kasih tak sampai hasilnya Pak. Kayak lagu grup band Padi, kasih tak sampai. Nah ya Qabil itu kan demen dengan yang ama dia nih. Cuman sama Nabiullah Adam kan disilang nikahinya. Demen tapi gak kesampaian, kan kasih tak sampai namanya. Nah, kemudian Allah Nabiullah Adam diperintahkan untuk kurban. Ternyata kurbannya Qabil juga tidak diterima. Akhirnya dia sakit hati, kemudian saudaranya yang Habil dibunuh. Itu sejarah pertama kurban. Cuman yang mafhum, yang begitu masyhur adalah kisah Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail. Itu awalnya juga karena keceplosan omongan Pak. Nabiullah Ibrahim itu nabi yang kaya raya, walaupun tidak seterkenal Nabiullah Sulaiman. Tiap tahun hewan yang beliau potong itu bukan 1, ratusan.
ratusan hewan kurban dipotong kemudian dibagi-bagiin. Sapi yo, macam-macam hewan kurban. Sehingga ketika berjalan itu sekian tahun, wah orang-orang pada memuji Ibrahim. Wah Ibrahim hebat ya. Tiap tahun kurbannya banyak banget. Kita kurban satu aja nawarnya lama. Ketika beli di sini beda cepet pindah sono, ternyata lebih mahal balik lagi. Ya boleh loh, halal loh. Tawar jual beli tawar menawar halal boleh. Ya enggak boleh kadang nawar yang sadis itu. Udah nawar sadis, nginak lagi barang dagangan. Ya Bu ya. Itu pernah saya dikeplak sama istri gara-gara begitu. Pagi-pagi nganterin istri ke pasar, rencananya siang mau ngerujak. Beli mangga. Lah mangga yang mau dirujak biasanya kan segini-segini paling. Ditawarin. Istri saya nanya, "Berapaan? Bang itu, Bang?" 15 neng. 15 mahal amat, mangga supil-upil 15. Lah begitu ngomong begitu, saya cuek dari belakang. Mangga kok segede, upil kok segede situ, hidungnya segede apa? Saya dikeplak sama diem, tapi usaha nawar juga. Udah nawarnya sadis, nginak barang dagangan lagi. Moga-moga Mas ini nggak ada yang begitu. Istrinya Ustadz tuh begitu tuh. Ya Allah. Nah kemudian ketika Nabiullah Ibrahim karena kurbannya nggak ketulungan banyaknya itu, pujian kan datang. Orang ini secara manusiawi dari sisi walaupun beliau seorang nabi kan manusia juga. Ketika orang itu dipuji kadang lupa diri. Nah dalam kelupaan dirinya keceplosan omongannya ngomongnya begini. Kalau seandainya saya punya anak disuruh nyembelih, saya sembelih. Karena saat itu belum punya anak. Ini omongan kampanye begitu. Omongan kampanye begitu kan ya? Nanti kalau saya terpilih, itu omongannya Ibrahim dulu pernah keceplosan. Kalau saya punya anak, nanti akan saya sembelih. Saat itu belum punya anak. Begitu setahun, 2 tahun, sekian tahun punya anak. Nabiullah Ibrahim nikah dengan Sarah, sekian tahun nggak punya anak. Kemudian nikah lagi dengan Hajar. Itu kalau Nabiullah Ibrahim begitu Pak, nggak punya anak, nikah lagi. Bukan ngajarin Pak saya Pak, ini hanya nyontohin, ngasih tahu Nabi Ibrahim itu begitu. Begitu nikah dengan Hajar, punya anak Ismail. Kemudian itu ada dalam surah As-Saffat, setelah surah Yasin, itu ceritanya agak detail di surat itu. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Gampangnya begini ceritanya Pak. Ketika Ismail itu udah sampai di usia lagi nyeneng-nyenenginya. Itu usia berapa kira-kira Pak? Kalau anak sekarang? Ya segitu, pokoknya lagi udah lama menikah gak punya anak, begitu punya anak lagi di usia nyeneng-nyenenginya. Mungkin ya segitu Pak ya. Karena anak kalau udah 11 tahun itu kadang ngeselin Pak ya. Suruh belajar main game mulu. Besok mau ujian masih main game aja. Kalau 5 tahun mau ngapain juga biar kita tidur dikeplak juga gak marah Pak ya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nah, tapi kau udah bisa diajak rembukan. Ini kan rembukan namanya kan. Nah, saya mimpi disuruh menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Udah diajak rembukan. Kalau 5 tahun juga mungkin lah ya. Diajak rembukan udah tahu kok. Urusannya nyawa lagi. Jawaban Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pak, kalau memang ini perintah Allah, udah jalanin Pak. Loh, anak segitu Pak, udah berani nyerahin nyawa. Coba kalau anak sekarang kira-kira jawabannya apa ya Pak? Oh, lu bapak aja yang udah tuaan gitu ya. Doa Nabi Allah Ibrahim itu kan Rabbi habli minas sholihin. Begitu dikaruniai anak disuruh nyembelih, anaknya bilangnya ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kemudian dilaksanakanlah niat Nabi Allah Ibrahim. Untungnya diganti. Kalau malaikat yang nganterin kambing itu kok kena macet. Telat
nganterin ke Ibrahim yang mau motong anaknya. Kira-kira orang laki-laki ini habis loh. Nah iya, tiap tahun kurban atu. Kalau punya anak 5 tahun habis kan. Untung gak jadi. Ya itu cerita kurban yang dari Nabi Allah Ibrahim itulah terus berlanjut sampai sekarang. Ya intinya Allah itu dulu ngeprank. Bahasa kita ngeprank, Pak. Apa iya Ibrahim masih cinta dengan aku ketika dia sudah punya anak? Dites, ayo sembelih anakmu. Ternyata lulus. Nabi Allah Ibrahim. Kita ini ya di prank, bukan di prank lagi bahasanya. Di prank bahasanya kayaknya kurang sopan ya. Dites sama Allah, kamu punya duit 4 juta, 5 juta. Bisa nggak untuk mendekat denganku? Kurban dari kata koroba. Koroba itu kan dekat. Kalau mahal, waduh 5 juta, aduh bisa beli emas buat dapat berapa gram? 5 gram, aduh anterin ke masjid dibagi-bagi, ntar si itu dapat lagi, si itu kan lagi marahan sama saya. Ujian Pak. Ya kalau lulus alhamdulillah, nggak lulus ya wis naudzubillah ya. Nah, itu beberapa peristiwa istimewa yang ada di bulan Dzulhijjah. Yang paling diimpikan oleh orang adalah peristiwa ibadah haji. Konsensus ijtima terbesar seluruh umat Islam dunia kumpul jadi satu, memakai pakaian yang sama, niat walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Peristiwa yang sangat besar dan dulu paling ditakuti oleh penjajah. Karena di Indonesia ini perlawanan terbesar dulu dilakukan oleh orang-orang yang rata-rata pulang haji. Maka gelar haji disematkan untuk nama orang Indonesia. Salah satu sejarahnya itu untuk nandain. Orang pulang haji ditandain, diawasin. Ini jangan-jangan orang ini mengadakan pergerakan untuk melawan penjajah saat itu. Makanya di Indonesia, yang lain Indonesia kan nggak dipakai, Pak ya. Karena itu dulu adalah taktiknya Belanda untuk nandain si ini yang pulang haji. Karena dulu di Sumatera Barat Imam Bonjol dan di lain-lain di Makassar ada macam-macam banyak itu ditandain pakai nama haji untuk diawasi. Tapi Allah berkehendak lain, akhirnya ya Indonesia tetap merdeka. Wallahu a'lam bishawab. Bisirril Fatihah.